Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Oke, nah hari ini kita akan belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kali ini kita akan belajar pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama, Bhinneka yang artinya beragam. Kemudian, tunggal artinya satu, dan Ika artinya beragam yang satu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian, kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu jua? Artinya, walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia setanah air, tanah air Indonesia. Jadi sudah paham bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa di Indonesia? Dimaksud apa di Indonesia? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan semboyan. Nah, apa semboyan Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa sih yang membuat kata-kata Bhinneka Tunggal Ika? Ternyata ada 2 pahlawan yang mencetuskan kata Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ada Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Beliau berdua adalah yang mencetuskan kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Ada 2 ya, Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Oke. Nah, kita masuk ke ruang lingkup di Bhinneka Tunggal Ika itu. Di Indonesia itu ternyata banyak sekali penduduknya, lebih dari 225 juta. Wow, banyak sekali ya, 225 juta. Kemudian lanjut kita ke selanjutnya, yaitu terdiri dari kurang lebih 200 bahasa daerah. Ada yang bisa menyebutkan apa saja bahasa daerahnya? Ada bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, banyak sekali. Sedangkan di Indonesia terdiri dari 2.500 lebih bahasa daerah. Kemudian kita lanjut ke suku bangsanya. Ternyata terdapat lebih dari 1.350. Wow, banyak sekali suku bangsanya. Ada apa aja sukunya? Ada suku Minang, suku Jawa, suku Batak, suku apa lagi ya? Suku Melayu, banyak sekali. Sedangkan di Indonesia terdiri dari kurang lebih 1.340. Kemudian kita masuk ke 6 agama. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Abah bisa menyebutkan? Yang pertama ada agama Islam, kemudian agama Kristen, apalagi? Oke, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, dan agama Katolik. Oke, good. Kemudian di Indonesia itu beragam budaya dan adat istiadatnya. Apa maksud budayanya? Misalkan tariannya, ada tarian Minang, tarian dari suku Batak, banyak sekali. Nah, ternyata di Indonesia itu terdiri banyak sekali, ribuan bahasa, ribuan sukunya, kemudian ribuan penduduknya dan budayanya. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, di sini di Bhinneka Tunggal Ika itu kita diwajibkan untuk bisa mengamalkan atau menghafal semboyan bangsa Indonesia. Nah, kita praktekkan ya. Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Silakan diulang. Oke. Kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Good. Kemudian yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ada 3 semboyan di Bhinneka Tunggal Ika. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita akan menampilkan 6 agama di Indonesia tadi yang sudah antum sebutkan. Yang pertama ada agama Islam. Nah, agama Islam itu kitab sucinya apa? Al-Quran. Kemudian mereka berhari raya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian tempat beribadahnya di masjid. Kemudian kita masuk ke agama Kristen. Agama Kristen itu beribadah di gereja. Kitab sucinya adalah Injil dan hari rayanya adalah Natal atau Paskah. Kemudian kita lanjut ke agama Katolik. Agama Katolik itu ibadahnya di gereja. Kitab sucinya Alkitab. Hari rayanya hari raya Paskah. Kita lanjut ke agama yang keempat, agama umat Hindu. Itu beribadahnya di pura, kitab sucinya adalah Weda. Kemudian hari rayanya Nyepi dan Galungan. Kemudian kita masuk ke agama kelima adalah agama Buddha. Kitab sucinya adalah Vihara. Tempat beribadahnya adalah Vihara. Kitab sucinya Tripitaka dan hari rayanya adalah hari raya Waisak. Kemudian kita masuk ke agama Konghucu. Agama Konghucu ini tempat beribadahnya di kelenteng, kitab sucinya Wujing dan hari besarnya namanya Cap Gomeh. Nah, itu adalah 6 agama di Indonesia di mana tempat beribadahnya, kemudian apa kitab sucinya, serta di apa saja nama hari raya yang mereka jalankan. Nah, ustazah semuanya, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Oke, baik ustazah. Sebelum mengakhiri, ada waktu 15 menit. Silakan antum menghafal 3 semboyan yang ada di Indonesia tadi. Kemudian sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.